Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 9, yaitu akan membahas turunan-turunan rantai, turunan parsial, dan aplikasi turunan. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu turunan aturan rantai. Di dalam turunan aturan rantai, ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara tidak langsung, jadi menggunakan pemisah. Nanti ada Y, U, dan V. Kemudian atau cara yang kedua yaitu dengan cara langsung dengan menggunakan filosofi mengupas kulit bawang. Jadi maksudnya adalah kita kerjakan dari bagian luar terlebih dahulu di dalam soal tersebut. Nah, biar lebih paham, maka kita lanjut ke contoh. Untuk contoh soal yang pertama, di sini bisa kita lihat contoh soalnya adalah Y sama dengan learn cos X kuadrat plus 3. Maka kalau dengan cara yang pertama, yaitu tadi dengan cara dipisah, kita harus mencari dulu mana V, mana U, mana Y. Tetapi tetap di sini pun kita menggunakan filosofi bawang, yaitu kita mengerjakan dari yang paling luar. Berarti kita mengerjakan dari yang paling belakang. Ini adalah V, ini adalah U, dan ini adalah Y. Sehingga di sini bisa kita lihat Vx kuadrat plus 3, U cos X kuadrat plus 3, Y learn cos X kuadrat plus 3. Nah, kemudian setelah kita tahu mana batasan-batasan dari V, U, Y, kita turunkan. Turunan dari X kuadrat plus 3, ya, turunan dari V, berarti turunannya adalah 2X. Kemudian sekarang yang U, cos X kuadrat plus 3. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa kan X kuadrat plus 3 itu sudah kita misalkan dengan V. Maka di sini kita ganti cos V ini untuk memudahkan kita menurunkan. Sehingga turunan dari cos adalah min sin V. Nah, setelah kita turunkan, maka V-nya kita kembalikan lagi ke bentuk awal, menjadi min sin X kuadrat plus 3. Nah, kemudian yang ketiga adalah Y learn cos X plus 3. Di sini pun kita rubah dulu, karena kan cos X plus 3 itu sudah kita misalkan menjadi U. Jadi, kita rubah dia sama dengan learn U. Nah, turunan dari learn U itu sama aja kalau di rumus itu learn X itu sama dengan 1 per X. Jadi, learn U itu adalah 1 per U. Maka setelah didapat hasil turunannya, kita kembalikan lagi U-nya. Jadi 1 per cos X kuadrat plus 3. Baru setelah itu kita masukkan dia ke rumusnya. Nah, dy berarti hasil dari y. Ya. Berarti 1 per cos X kuadrat plus 3. Kemudian yang kedua du adalah hasil dari u, berarti sin X kuadrat plus 3. Dan yang terakhir adalah dv per dx, maka hasil dari V, yaitu 2X. Sehingga dikali 1 dikali sin X kuadrat plus 3 dikali 2X, hasilnya adalah ini. Nah, ini minus ya. Di sini minusnya nggak tertulis nih. Per cos X kuadrat plus 3. Nah, di sini karena sin dan cos memiliki angka yang sama, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi min 2X tangen X plus 3. Ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu di dalam soalnya masih disederhanakan, ya. Jadi nanti untuk memudahkan bentuk soalnya bisa seperti ini atau sama dengan bentuk seperti ini. Oke, berarti
Yang menjadi V adalah X kuadrat min 6. Jadi turunannya adalah 2X. Yang menjadi U adalah cos X kuadrat min 6. Nah, X kuadrat min 6 nya kita ganti dengan V. Jadi ini turunannya min sin V. V nya kita kembalikan lagi ketika sudah diturunkan. Dan yang terakhir adalah cos kuadrat X kuadrat min 6. Atau karena cos X kuadrat min 6 nya adalah U, jadi U pangkat 12. Kita turunkan jadi 12 U pangkat 11. Nah, U nya kita kembalikan lagi. Kemudian kita kalikan, ya, seperti di rumus, maka didapat hasil ini. Oke. Kemudian untuk contoh 3, ini contoh 3 kita pakai ceritanya cara yang kedua, yaitu cara langsung. Nah, kalau cara langsung berarti kita menurunkan dari yang paling belakang dulu. Jadi tidak pakai seperti ini, tapi langsung ditulis. Turunan dari 3X adalah 3. Turunan dari cos adalah min sin 3X. Cos 3X adalah min sin 3X. Kemudian yang terakhir adalah cos kuadrat 3X diturunkan menjadi 2 cos 3X. Karena yang diturunkan adalah 2-nya aja. Nah, sehingga hasilnya ini. Jadi bisa dilihat ya, kalau dengan cara langsung, kalau kita tidak konsentrasi itu agak sedikit rumit. Kenapa? Karena takutnya seperti yang terakhir ini cosnya kita turunkan kembali gitu. Sehingga kalau saran ibu pribadi, lebih baik kalian menggunakan langkah yang pertama atau cara yang pertama, yaitu dengan cara menggunakan pemisah, ya, seperti contoh 1 dan contoh 2 dan contoh 3 seperti yang contoh 4 seperti yang ada di sini. Ya, nanti silakan kalian pahami sendiri. Yang contoh 4 sama ya. Sekarang kita lanjut ke turunan parsial. Turunan parsial adalah turunan yang jika diturunkan dengan berbeda variabel tanpa adanya variabel yang sama dengan yang diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan jika masih ada penggandengnya, maka dapat dituliskan kembali. Nah, sekarang kita lihat contoh 1. fxy sama dengan 2x pangkat 3y pangkat 4 ditambah 5x kuadrat y5 min 10x kuadrat plus 11y pangkat 3. Nah, di sini ini maksudnya adalah turunan x, ya, terhadap xy. Jadi turunan xy ini yang diturunkan adalah x-nya saja. Nah, yang diturunkan x-nya saja maksudnya gimana? Di soal di sini kan yang ada variabel x-nya, ini yang 2x, ini yang 5x, ini yang 10x, dan ini tidak ada. Berarti kita fokus ke yang ada variabel x-nya. 2x pangkat 3. Berarti kalau diturunkan hasilnya adalah 6x kuadrat. Ini yang 4-nya gimana, Bu? Ditulis kembali. 5x kuadrat. Berarti kalau diturunkan hasilnya 10x. Y pangkat 5-nya bagaimana? Ditulis kembali. 10x kuadrat hasil turunannya 20x. Karena enggak ada gandengan, jadi enggak perlu ditulis. Sementara yang terakhir, variabel yang mau diturunkannya saja tidak ada, ya berarti hasilnya 0. Jadi cukup. Ini adalah hasil turunan parsial terhadap X. Nah, sekarang bagaimana turunan parsial terhadap Y? Di sini bisa kita lihat, ya. 2x pangkat 3, berarti di sini Y pangkat 4. Ini Y pangkat 5, di sini tidak ada variabel Y,
di sini Y pangkat 3. Tinggal kita turunkan variabel Y-nya. Kalian fokus ke variabel Y. Variabel X ditutup dulu, ini ditutup dulu, ini ditutup. Berarti kan turunan dari 2Y pangkat 4. Hasilnya adalah 8Y pangkat 3. Kemudian ini 5Y pangkat 5. Hasilnya adalah 25Y pangkat 4. Karena ini yang 10X tidak ada variabel Y, maka hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Dan yang terakhir 11Y pangkat 3, hasil dari turunannya adalah 33Y kuadrat. Nah, setelah kita turunkan Y-nya, yang X-nya tinggal ditulis kembali. Berarti ini kita tulis kembali X pangkat 3 karena tadi ada X-nya. Yang ini juga ada X kuadrat. Yang ini kan tidak ada X-nya, berarti aman, gak usah ditulis lagi. Udah selesai. Ya. Kemudian, lihat contoh yang kedua. 7X kuadrat Y kuadrat plus X kuadrat Y pangkat 3. Nah, Ibu mau klarifikasi, ini Y-nya pangkat 3 ya. Nah, jadi 7X kuadrat Y pangkat 3 plus X kuadrat Y pangkat 3 juga. Nah, yang pertama, diturunkan terhadap X. Berarti kita fokus ke X ya. Ini Y-nya kita tutup ceritanya. Y-nya kita tutup, ini Y-nya kita tutup. Jadi kita fokus ke X-nya dulu. Nah, turunan dari 7X kuadrat adalah 14X. Nah, kemudian Y-nya kan masih ada. Y-nya berarti ditulis kembali gitu. Kemudian turunan dari X kuadrat adalah 2X. Nah, sekarang boleh kita buka deh tuh ya kan. Y yang tadi kita tutup. Nah, Y-nya ditulis kembali. Di sini Y pangkat 3. Di sini kan tadi sudah ditulis juga. Jadi itu adalah hasil dari turunan parsial terhadap X untuk soal yang kedua. Sekarang bagaimana turunan parsial terhadap Y? Nah, sekarang berarti yang ditutup adalah yang X. Ya, yang kalian lihat adalah yang Y-nya saja. Berarti 7Y pangkat 3, ya kan? Terus kemudian ini Y pangkat 3. Nah, 7Y pangkat 3 kalau diturunkan hasilnya adalah 14Y kuadrat. Nah, X-nya kita tulis kembali. Gitu. Sekarang ini Y pangkat 3 turunannya adalah 3Y kuadrat. Nah, X-nya diturunkan kembali. Sehingga itu adalah hasil dari turunan parsial terhadap Y. Selesai. Jadi, kalau untuk turunan parsial, yang penting kalian paham dan kalian konsentrasi yang harus diturunkan yang mana. Biasanya nanti kalian akan terkecoh yang diturunkan yang X, tapi yang Y ikut diturunkan. Ya, jadi pada intinya konsentrasi dan lihat yang diturunkan itu variabel X atau variabel Y-nya. Kalau yang diturunkan variabel X, berarti yang ada variabel Y-nya ditutup dulu pakai tangan biar nggak kelihatan. Nah, diturunkan variabel X-nya. Kemudian nanti yang ada variabel Y-nya ditulis kembali. Nah, begitu juga kalau diturunkan terhadap variabel Y, berarti variabel X yang ada kita tutup biar tidak terkecoh ya. Variabel X, variabel Y-nya kita turunkan. Setelah diturunkan semua variabel Y, kemudian kita tulis kembali variabel X gandengan dari masing-masing. Baik, seperti itu ya yang hanya Ibu jelaskan untuk turunan rantai dan turunan parsial. Untuk aplikasi turunannya nanti akan dibahas di grup ya, karena masih ada beberapa soal yang harus Ibu kasih ke kalian. Kalau gitu Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih.
Dan sebelumnya jika ada yang masih belum mengerti, silakan ditanyakan di grup. Tetapi alangkah baiknya dipahami sendiri dulu. Jika memang sudah mentok baru ditanyakan ke ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.